Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan RSD Channel. Kita akan mencoba untuk kembali belajar tentang bagaimana risk management atau manajemen risiko itu kita bisa pahami. Dengan topik yang baru, topik tentang performing risk assessment atau yang kita kenal dengan melakukan penilaian risiko. Nah, kita akan mulainya dari cara bagaimana kita bisa memahaminya. Untuk langkah pertama yaitu cara memilih metodologi penilaian risiko seperti apa. Nah, setelah kita memutuskan untuk melakukan penilaian risiko risk assessment, maka kita perlu menjelaskan bagaimana kita memutuskan langkah-langkah spesifik yang akan diambil kan. Nah, risk assessment bukanlah proyek yang dapat kita putuskan untuk dikerjakan. Namun, suatu hari dan diselesaikan pada hari berikutnya. Ini membutuhkan waktu rekan-rekan dan perencanaan, tidak seperti proyek. Nah, di bab ini membantu bagaimana melukiskan gambaran keseluruhan risk assessment. Nah, bab selanjutnya akan memberikan detail dari setiap langkah dalam proses tersebut. Nah, sebelum melanjutkan dengan risk assessment, kita perlu menyelesaikan dua tindakan awal, yaitu pertama, menentukan penilaian, kemudian meninjau temuan sebelumnya. Nah, rekan-rekan, bagaimana kita bisa lakukan itu? Maka yang pertama adalah mendefinisikan penilaian, rekan-rekan. Nah, di dalam mendefinisikan penilaian, maka kita perlu mendefinisikan dengan jelas apa yang akan kita nilai. Jika ini sebuah sistem, maka kita perlu mendeskripsikan sistemnya. Jika itu sebuah proses, kita perlu untuk menjelaskan prosesnya. Saat menjelaskan sistem atau proses, kita akan sering berfokus pada karakteristik operasional serta misi sistem. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui atau memahami karakteristik operasional dari gambar berikut ini? Di gambar yang pertama yaitu gambar 6.1 menyatakan bahwa ada sebuah server email dalam sebuah jaringan. Di sini adalah bentuk pertama yang paling ringan dan sederhana. Ketika ada sebuah jaringan internet kemudian menuju ke server email, maka yang pertama kali ditemui adalah firewall pertama, kemudian masuklah itu ke dalam server email. Di dalam server email itulah akan dituju atau menuju ke jaringan internal. Nah, bagaimana dengan gambar 6.2 di sini kita bisa melihat bagaimana sebuah jaringan itu server di-upgrade dengan adanya server email internal dan sebuah server email zona demilitarisasi. Nah, di dalam gambar 6.2 ini kita bisa melihat ada firewall dan itu mengupdate zona demilitarisasi sebuah komputer. Dan itu ada server emailnya. Nah, setelah melalui firewall yang kedua, maka akan menemui server email yang kedua dan akhirnya menuju ke jaringan di dalam. Nah, kita akan mengetahui hal itu. Nah, sekarang kita memahami tentang misi sistem ini seperti apa sih dalam manajemen risiko. Nah, misi sistem menentukan apa yang dilakukan sistem untuk mudah ditemukan. Misalnya, sistem email dapat memiliki sisi sebagai berikut, yaitu server email menyediakan semua layanan email untuk jaringan. Ini termasuk fungsi-fungsi berikut diantaranya 1. Merutekan email antar klien internal, kemudian menerima email dari server email eksternal, kemudian ketiga adalah menerima email dari klien internal. Nah, kira-kira bagaimana kelanjutannya untuk mengulas temuan sebelumnya sebelum kita masuk ke topik yang sebenarnya. Jadi kalau kita ingin mengaudit, maka kita perlu untuk mengulas temuan sebelumnya, rekan-rekan. Jika audit sebelumnya atau penilaian risiko tersedia, maka kita harus meninjaunya. Laporan ini dapat berisi banyak informasi berharga untuk mempermudah pekerjaan yang kita lakukan dalam memitigasi atau melihat risiko yang ada di sebuah institusi instansi. Nah, ada pilihan beberapa di situasinya. Itu kemungkinan rekomendasi yang tidak disetujui. Mungkin satu status rekomendasi yang diterima saat ini. Atau mungkin rekomendasi. Nah, ini adalah untuk mengulas temuan sebelumnya. Nah, bagaimana kita bisa mengidentifikasi struktur manajemennya? Nah, untuk mengidentifikasi struktur manajemen itu bisa dimulai dari sebuah organisasi kecil. Mungkin memiliki satu bagian teknologi informasi. Namun, organisasi yang lebih besar mungkin memiliki beberapa bagian atau divisi teknologi informasi. Yang kedua, organisasi kecil dapat melakukan penilaian risiko untuk banyak sistem pada saat yang sama. Namun, organisasi yang
lebih besar, kemungkinan akan memisahkan penilaian risiko, rekan-rekan. Nah, bagaimana kita bisa mengidentifikasi aset dan aktivitas dalam batasan penilaian risiko? Nah, kita bisa melihat dari sini. Nah, caranya untuk mengidentifikasi aset dan aktivitas dalam batasan penilaian risiko adalah dengan cara pertama, untuk bagian penilaian aset, maka yang dilakukan adalah proses penentuan nilai pasar wajar suatu aktiva. Nah, saat mempertimbangkan nilai aset, kita dapat melihatnya dari beberapa sudut pandang, rekan-rekan. Yang pertama adalah nilai penggantian. Maksud dari nilai penggantian itu maksudnya seperti apa? Contohnya, jika laptop rusak atau dicuri, harga untuk membeli laptop baru dengan perangkat keras dan perangkat lunak serupa mungkin kisaran $1.500. Ini contoh. Nah, bagaimana dengan nilai pemulihan? Nah, contoh dari nilai pemulihan itu seperti apa? Nah, kita bisa misalkan seperti ini, dengan cara mempertimbangkan waktu yang diperlukan untuk melakukan perbaikan, maka jika perbaikan membutuhkan waktu 2 jam, sistem tidak tersedia selama 2 jam tentu saja. Jika server web menghasilkan pendapatan $10.000 per jam, maka kita perlu menyertakan $20.000 sebagai bagian dari nilai pemulihan. Itu maksud dari nilai pemulihan dan juga maksud dari nilai penggantian. Nah, kita akan lanjutkan dengan cara mengidentifikasi dan mengevaluasi sebuah ancaman yang relevan. Nah, untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi ancaman relevan ini dimulai dari threat, kemudian menuju ke attack, kemudian menuju ke vulnerability, kemudian menuju ke loss or impact. Nah, maksudnya apa gambar ini? Ketika sebuah ancaman itu menciptakan sebuah serangan, maka sebuah serangan akan mengeksploitasi sebuah kerentanan, rekan-rekan. Nah, dalam sebuah eksploitasi kerentanan tersebut akan menghasilkan sebuah kehilangan data, mungkin apakah itu. Oke, rekan-rekan. Nah, kemudian di bagian bawah di sini dinyatakan bahwa kita dapat menggunakan salah satu dari 2 metode utama untuk mengidentifikasi ancaman, yaitu mengulas data historis dan melakukan pemodelan. Nah, itu adalah identifikasi dan mengevaluasi bagaimana kita melihat ancaman yang relevan. Bagaimana dengan identifikasi dan evaluasi kerentanan yang relevan? Kerentanan, rekan-rekan. Nah, di sini ada 2 hal yang pasti terkait dengan kerentanan. Yang pertama, semua sistem memiliki kerentanan, rekan-rekan. Semua sistem memiliki kerentanan. Yang kedua, tidak semua kerentanan mengakibatkan kerugian. Perlu juga diingat-ingat, rekan-rekan. Nah, yang kedua, salah satu cara untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kerentanan adalah dengan menggunakan penilaian. Ada 2 penilaian, yaitu penilaian kerentanan dan penilaian eksploitasi. Nah, itu adalah cara mengidentifikasi dan mengevaluasi kerentanan yang relevan, rekan-rekan. Nah, kita lanjutkan dengan cara mengidentifikasi dan mengevaluasi penanggulangan. Nah, penanggulangan adalah kontrol keamanan atau pengamanan. Kita menerapkan tindakan penanggulangan itu untuk mengurangi resiko, rekan-rekan. Yang pertama juga akan melihat saat mengidentifikasi dan mengevaluasi tinggalkan penanggulangan, itu kita harus mempertimbangkan, yaitu pertama, kontrol di tempat, yang kedua, kontrol terencana, yang ketiga, mengkategorikan kontrol-kontrol tersebut. Nah, untuk mengkategorikan kontrol tersebut, kita bisa melihat di NIST, control class, dan beberapa item variabelnya. Untuk kontrol kelas manajemen dan kontrol kelas technical ada dibagi 2, rekan-rekan. Pada saat kita membahas tentang kontrol kelas untuk manajemen, maka anggotanya item-item yang ada adalah security atau keamanan dan penilaian dan otorisasi. Kemudian yang kedua adalah ada item perencanaan, yang ketiga ada item penilaian risiko, kemudian ada item sistem dan akuisisi layanan, kemudian ada item manajemen program. Nah, untuk kontrol kelas teknik, maka ya ada beberapa item, ada 4. Yang pertama, kontrol akses. Yang kedua, akuntabilitas dan audit. Yang ketiga, identifikasi dan autentikasi. Yang keempat, sistem dan komunikasi proteksi. Nah, ini adalah bagian dari kontrol inisiatif kelas dan item-item yang ada di dalamnya. Nah, kita akan mencoba untuk mempelajari bagaimana memilih metodologi berdasarkan kebutuhan penilaian. Nah, di sini ada
dua metodologi berdasarkan kebutuhan penilaian yang rekan-rekan, yaitu yang pertama kualitatif atau kuantitatif. Namun kita harus tahu bagaimana pengertian kualitatif riset atau penelitian. Nah, untuk mengetahui kuantitatif research atau penelitian berdasarkan kuantitatif, maka di situ kita akan perlu memahami definisinya, yaitu untuk penelitian berdasarkan kuantitatif artinya strategi penelitian yang berfokus pada mengkuantifikasi pengumpulan dan analisis data. Ini dibentuk dari pendekatan deduktif rekan-rekan, di mana penekanan ditempatkan pada pengujian teori, dibentuk oleh filosofi, empiris, dan positiveness. Nah, apa yang dimaksud dengan pendekatan deduktif yang kita perlu tahu? Dalam pendekatan deduktif yang di sebelah kanan ini rekan-rekan, kita bisa melihat bahwa berharap atau berkaitan dengan mengembangkan hipotesis berdasarkan teori yang ada dan kemudian merancang strategi penelitian untuk menguji hipotesis. Yang kedua, rekan-rekan, apa yang dimaksud dengan pendekatan deduktif? Artinya berarti penalaran dari khusus ke umum, sebuah desain deduktif. Mungkin menguji atau melihat apakah hubungan atau tautan ini diperoleh pada keadaan yang lebih umum. Nah, itu kalau kita ingin mengetahui definisi dari penelitian kuantitatif. Bagaimana dengan penelitian kualitatif rekan-rekan? Di sini kita bisa melihat bagaimana cara mengandalkan data yang diperoleh peneliti dari observasi tangan pertama, proses wawancara, kuesioner, kelompok grup diskusi, fokus grup, kemudian observasi partisipan, rekaman yang dibuat di alam, dokumen, dan artefak. Nah, data-data tersebut itu umumnya adalah data-data non-numerik. Nah, bagaimana sih kita bisa membuat suatu pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian kualitatif? Nah, penelitian kualitatif itu biasanya kita membuat pertanyaan itu contohnya seperti ini rekan-rekan. Faktor apa yang mempengaruhi retensi karyawan di organisasi besar? Yang kedua, contohnya adalah bagaimana kecemasan dialami di seluruh dunia. Yang ketiga, bagaimana staf TI mengintegrasikan masalah-masalah sosial ke dalam kurikulum sains. Nah, ini adalah suatu pertanyaan-pertanyaan yang dikategorikan dalam pertanyaan yang penelitian kualitatif. Nah, berikutnya kita akan mencoba untuk memahami tentang mitigasi risiko. Dalam mitigasi risiko ini, bagaimana suatu konsep tentang pengambilan langkah untuk mengurangi kerugian yang dapat ditimbulkan dari dampak atas risiko. Karena wujud risiko itu belum diketahui secara jelas, maka perlu adanya pengelolaan risiko secara baik dan benar agar tidak berdampak pada kelangsungan proses bisnis utama. Nah, setelah tahu atau mengetahui konsep tentang mitigasi risiko, maka kita mencoba untuk mengembangkan rekomendasi mitigasi. Nah, cara mengembangkan rekomendasi mitigasi itu diantaranya ada dengan cara setelah melakukan analisis, maka kita dapat memberikan rekomendasi khusus. Rekomendasi ini harus mengurangi resiko rekan-rekan. Nah, data pendukung mungkin bisa termasuk satu, pasangan ancaman atau kerentanan. Yang kedua bisa perkiraan biaya dan waktu untuk pelaksanaan. Yang ketiga bisa perkiraan dampak operasional. Yang terakhir adalah analisis manfaat biaya. Nah, setelah itu hal berikutnya adalah mempresentasikan hasil penilaian risiko. Nah, setelah itu maka kita dapat mempresentasikan risk assessment. Nah, kita membuat laporan yang mendokumentasikan hasilnya. Laporan ini harus mencakup dua tahap. Yang pertama, tahap pertama, kita menyampaikan rekomendasi kepada manajemen sebagai pengingat. Manajemen memutuskan rekomendasi mana yang akan dia tetapkan. Kemudian yang kedua adalah kita mendokumentasikan keputusan yang dibuat oleh manajemen. Yang kemudian Anda bisa membuat rencana tindakan dan pencapaian atau yang kita kenal dengan POAM atau Plan of Action and Milestone. Nah, kira-kira bagaimana kita bisa melakukan itu dengan baik? Nah, di sini ada beberapa praktek terbaik untuk melakukan penilaian risiko rekan-rekan. Yang pertama, memastikan sistem dijelaskan sepenuhnya. Yang kedua, tinjau audit sebelumnya. Yang ketiga, tinjau penilaian risiko masa lalu. Yang keempat, cocokkan risk assessment penilaian risiko dengan struktur manajemen yang ada. Yang kelima, identifikasi aset dalam batasan risk assessment atau penilaian risiko. Yang keenam, identifikasi dan evaluasi ancaman yang relevan. Yang ketujuh, identifikasi dan evaluasi kerentanan yang relevan. Yang kedelapan, identifikasi dan evaluasi tindakan balasan atau penanggulangan. Yang kesembilan, lacak hasilnya. Nah, rekan-rekan, kita sudah selesai dalam pembelajaran risk assessment, manajemen risiko,
part 6. Nah, kiranya apa yang kita pelajari hari ini bisa kita gunakan sebesar-besar untuk manfaat kita dalam kemajuan ilmu pendidikan. Nah, dan juga ilmu dari risk management, manajemen risiko ini juga dapat kalian gunakan dalam tugas besar kalian, yaitu pembuatan jurnal makalah. Dan jangan lupa untuk mengingat bahwa ilmu yang kita dapat ini juga perlu kita share. Sehingga apa yang RSC Channel katakan pada kalian, tetap subscribe, like, share video ini untuk bisa dinikmati dan dipahami oleh rekan-rekan kita yang di sana, yang di luar, dan ingin belajar tentang bagaimana penilaian risiko yang akan dilakukan dalam sebuah institusi. Sehingga dari ilmu yang kita pelajari hari ini, kita bahas hari ini bisa juga dinikmati oleh orang lain. Oke rekan-rekan, sampai ketemu di risk management atau manajemen risiko di part yang ke-7. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di part